Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru pada siang hari ini? Kok lemes nggih? Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi tentang modul 1.4 yaitu disiplin positif. Supaya lebih bersemangat lagi, kita lakukan dulu ice breaking. Ayo semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Siap ya? Oke. Mendiseminasikan tentang budaya positif. Kira-kira apa ya budaya positif itu? Ada yang mau menjawab? Apa ya budaya positif? Bu Ida? Kira-kira apa ya budaya positif itu? Perilaku atau tindakan yang bersifat positif atau baik. Ya,
Terima kasih. Budaya positif itu hubungannya dengan perilaku atau kebiasaan, ya. Tentunya di sini tentang kebiasaan warga sekolah, terutama murid, gitu ya. Nah, ini budaya positif. Seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran sekaligus mampu mengelola kelas sehingga suasana positif dalam kegiatan pembelajaran bisa terwujud. Budaya positif tidak akan berjalan dengan baik bila tidak ada pembiasaan-pembiasaan yang bersifat positif. Contohnya pembiasaan yang sudah kita lakukan setiap hari itu seperti sholat duha, terus senam bersama, melakukan sapa pagi bersama, ya toh, bersalaman dengan bapak ibu guru, melakukan doa dan sebelum dan sesudah pembelajaran, kemudian berjabat tangan, itu termasuk budaya positif. Selain itu, kegiatan lingkungan sekolah dan kolaborasi dengan warga sekolah sangatlah penting dalam mewujudkan pembelajaran yang merdeka untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah muara dari budaya positif itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa kemarin profil pelajar Pancasila? Ada 6. Monggo Bu Ayi, apa saja Bu? Yang pertama ada berpikir kritis, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, kreatif. Berapa itu tadi? Ada 4, kurang 2, beriman dan bertakwa. Yang terakhir apa yang itu? Berkebinekaan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bayi. Profil pelajar Pancasila. Muaranya tetap di sini. Profil pelajar Pancasila. Nah, ini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori merupakan perubahan paradigma. Selama ini kita menganggap kita itu bisa mengontrol murid, bahkan dengan kekerasan, dengan hukuman, atau dengan tindakan yang lain, memberikan sanksi. Tetapi menurut Dr. William Glasser ini ternyata hal itu ilusi. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya apa? Maksudnya di sini penguatan positif itu seperti pemberian pujian, pemberian hadiah. Itu suatu ilusi saja. Kita bisa mengontrol murid. Kita berpikir bahwa kalau kita memberikan pujian atau hadiah kepada murid, itu mereka akan bisa berubah. Tetapi itu sebenarnya hanya ilusi karena kesadarannya itu tidak muncul dari dalam diri murid, tetapi mereka melakukannya hanya untuk mendapatkan pujian dan hadiah saja. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada diri murid untuk mereka itu bisa bersikap disiplin, bukan karena mengharapkan hadiah atau pujian. Makanya ilusi. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, kita membuat rasa bersalah. Aku salah gitu ya, murid terkadang gitu ya. Nah itu sebenarnya mereka itu seperti dikucilkan. Makanya itu ilusi. Kita mengkritik mereka. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita tidak bisa memaksa mereka. Makanya motivasi yang keluar dari dalam diri murid itu sangat penting. Ini menurut
William Glasser. Nah ini arti dari disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ini tadi, tanpa adanya reward, ancaman atau hukuman. Jadi misalnya kalau peraturan yang selama ini kita miliki dilarang dilarang membuang sampah di kolong meja. Nanti kalau tetap membuang sampah, kalian akan didenda. Itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, gitu ya. Nggih. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Ini ya sampai sini. Baik. Saya lanjutkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, makanya penting sekali kita membuat keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya di sini misalnya dilarang membuang sampah di kolong meja, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan masih suatu ancaman atau nanti kan jatuhnya ke sanksi. Tetapi kalau nilai-nilai kebajikan universal itu lebih mengarah ke seperti ini contohnya, menjaga kebersihan kelas, saling menghormati dan menghargai, terus disiplin dan bertanggung jawab. Katanya lebih ke arah yang positif. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, menurut Dian Gosling menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu mematuhi suatu aturan atau anak mematuhi suatu aturan itu karena mereka menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Oh, aku kok lek teko telat mesti dihukum. Aku kok lek enggak PR mesti dihukum. Itu karena mereka takut, bukan berasal dari dirinya sendiri, diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku mengerjakan inilah supaya besok dipuji sama bu guru, supaya besok dapat hadiah sama bu guru. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik, berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya. Coba kalau nggak ada hadiah, males mengerjakan, ya. 2 ini termasuk motivasi ekstrinsik. Sedangkan yang ini, yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi timbul dari dalam diri mereka sendiri. Makanya dibuat keyakinan kelas, oh saya harus disiplin, saya harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab tentang apa? Tentang tugas yang saya miliki, tentang kelas kita bersama. Tanggung jawabnya apa? Menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, keamanannya. Itu berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dengan iming-iming imbalan, penghargaan, bahkan takut dengan adanya hukuman atau penghargaan. Selanjutnya, menurut Dr. William, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya tentunya makan dan lain sebagainya itu ya, pakaian itu bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Jadi murid itu di sekolah, mereka itu
ingin merasa diterima, disayangi, bukan hanya dengan guru, tetapi dengan sesama siswa pun mereka juga menginginkan untuk bisa diterima dengan rasa kasih sayang. Terus yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Mereka diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tetapi kita tetap mengontrol sebagai guru. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah, ini adalah posisi kontrol menurut Dr. Hilliam. Ini biasanya kita sebagai guru itu berada di posisi kontrol yang mana? Coba kita identifikasi bersama, ya. Posisi kontrol menurut Dr. Hilliam itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira posisi kontrol yang mana nantinya yang akan sesuai dengan nilai dan peran guru? Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun mental. Fisik, contohnya fisik, suruh lari. Kalau telat harus lari mengelilingi lapangan 2 kali. Mental, biasanya kita nyeneni, memarahi murid, apalagi di depan teman-temannya. Itu sudah menjatuhkan mental mereka. Dampak apa yang terjadi pada diri murid? Yaitu mengulangi kesalahan berulang kali, dan perilakunya menjadi agresif. Maksudnya agresif di sini mereka itu istilahnya dendam karburi. Aku rawedi, aku panggah harpe melakukan kesalahan yang sama. Itu posisi guru sebagai penghukum. Terus yang kedua itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dampaknya tergantung, murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi misalnya sebagai teman itu gini, ayolah dikerjakan tugasnya. Nanti bu guru loh yang dimarahi ibu kepala sekolah. Itu contoh dari posisi sebagai teman. Kita itu kata-katanya lebih lembut kepada mereka, tetapi dampaknya itu mereka akan tergantung, kemudian tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Terus yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Dampaknya murid menjadi rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ini hampir sama dengan teman tadi ya. Jadi gini, kita mengajak mereka itu berbicaranya lembut, tetapi mereka itu akan merasa bersalah. Itu loh dalam perasaannya. Dan yang keempat, posisi sebagai pemantau. Ini memonitor berarti mengawasi. Dampak pada murid, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapat hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi kita hanya memantau saja. Sudah ada peraturan mana yang harus dilaksanakan. Itu ya. Tapi mereka itu menginginkan hadiah, atau kalau mereka menjalankannya akan merasa takut untuk mendapatkan hukuman. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol manager, yaitu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi guru itu bertanya, apa benar kamu tadi membuat, atau mungkin pas waktu muridnya itu terlambat masuk sekolah contohnya,
diajak ngomong berdua, kata guru piket tadi kamu sering terlambat masuk sekolah, apa benar gitu, kita validasi dulu kebenarannya. Kalau mereka oh ya benar bu, apa alasanmu? Oh alasan saya gini-gini, saya tidur terlalu larut malam sehingga bangunnya kesiangan. Kemudian kenapa kok sampai bangun kesiangan? Saya bu main game dan lain sebagainya, itu ya alasannya. Kita ajak ngobrol, kita validasi dulu mereka itu benar atau tidak. Jadi tidak langsung menyalahkan. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu gini? Gitu. Terkadang mereka kan menjadi lebih gini, takut mau menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, itu menjadi takut. Inilah posisi manajer. Jadi dampaknya bagi murid, mereka akan bisa mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Itu 5 posisi kontrolnya. Kira-kira kita sebagai guru itu lebih tepatnya berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Berada di posisi kontrol manajer. Nah, ini contoh dari nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Contoh nilai kebajikannya saling menghormati, keyakinan kelasnya itu menjadi saling menghormati dengan sesama saat di kelas atau antar warga kelas. Jadi menghormatinya tidak hanya dengan murid dan bapak ibu guru, tetapi juga murid dengan murid yang lain. Jadi antar warga kelas, satu kelas. Terus yang kedua, menjaga kebersihan. Keyakinan kelasnya menjaga kebersihan kelas, itu termasuk dilarang membuang sampah dan lain sebagainya itu. Cuma di sini kalimatnya menjadi lebih positif. Jadi nggak ada kata-kata dilarang, tidak boleh, itu tidak ada. Itu suatu peraturan. Nggih, paham nggih? Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab. Keyakinannya disiplin dan bertanggung jawab, atau bersikap disiplin dan bertanggung jawab, lebih ke arah positif. Nah, ini setelah kita menentukan bahwa yang ideal itu kita berada di posisi kontrol, kemudian kita untuk menyelesaikan masalah itu kita akan masuk ke dalam yang namanya segitiga restitusi. Apa tuh segitiga restitusi itu? Tahunya segitiga dengan luas dengan keliling, tapi kok ada segitiga restitusi? Kita pelajari dulu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Jadi seperti tadi, kita validasi dulu tindakan mereka itu kira-kira benar atau tidak. Kemudian kita tanyakan, kalau begitu kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Yang mana keyakinan yang sudah kamu langgar? Oh, saya tidak disiplin bu. Gitu. Kalau misalnya terlambat loh ya, saya tidak disiplin bu. Benar sekali. Terus apa yang akan kamu perbuat selanjutnya? Saya akan bangun lebih pagi lagi, tidak main game larut malam. Baik, guru itu langsung memberikan penguatan, menanyakan keyakinan. Nah, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid pada kelompok. Mereka tidak merasa dikucilkan, tidak merasa disalahkan, dan mereka bisa memperbaikinya itu dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Nah ini segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah dari segitiga restitusi ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu contohnya. Jadi setelah menanyakan apa benar tadi, oh iya setiap orang, Bu Guru juga pernah dulu terlambat, tetapi Bu Guru merubah sikapnya supaya nggak terlambat. Apa yang harus dilakukan itu, menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu contoh dari validasi tindakan yang salah. Pertanyaan dari validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan seperti tadi, berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana, contohnya itu. Kemudian untuk memperbaikinya, apa yang kamu lakukan. Jadi mereka itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan kita yang menyelesaikan masalah, bukan Bapak Ibu guru, tetapi mereka sendiri. Jadi kalau mereka berbuat kesalahan lagi, loh kemarin katanya kamu mau merubah, gitu ya. Jadi tidak bukan kita. Oh besok kamu harus gini, setelah terlambat nggak boleh, besok harus bangun pagi, harus gini. Itu motivasinya nanti bukan berasal dari murid sendiri, tidak berasal dari intrinsik. Tapi kalau memakai segitiga restitusi ini, motivasinya akan berasal dari dalam diri murid sendiri. Itu tentang segitiga restitusi. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu guru sudah paham atau teori? Ya, jadi tentang posisi kontrol tadi, kita lebih baik menggunakan posisi kontrol yang mana? Manager. Kemudian tahapan dari segitiga restitusi itu yang pertama apa? Apa Bu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Terima kasih. Itu tadi tahapan dari segitiga restitusi. Berarti mulai sekarang kita dalam melakukan bimbingan terhadap murid, terutama yang membuat kesalahan, kita menggunakan tahapan dari segitiga restitusi. Saya jenengan ini juga semuanya masih belajar. Kita belajar bersama-sama untuk memperbaiki diri kita sebagai guru, melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita itu hanya menuntun siswa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya, bukan menuntut, tapi hanya menuntut. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi diseminasi saya tentang budaya positif. Ada kurang lebihnya saat kita belajar bersama-sama, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa pagi hari ini? Sudah.
akan buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Di kelas kita sudah punya yang namanya kesepakatan Kelas. Terus apa perbedaannya dengan keyakinan kelas? Coba siapa yang tahu bedanya apa? Perbedaannya, kalau kesepakatan kelas kata-katanya itu ada dilarang, tidak, dan lain sebagainya itu ya. Kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kalian yakini. Ini hubungannya dengan disiplin positif. Jadi kalimatnya itu mengarah ke kalimat positif yang kalian yakini. Kira-kira apa untuk membuat kelas kalian itu menjadi nyaman, menjadi bersih, aman, dan kita senang dalam melaksanakan pembelajaran. Contohnya, kalau pada kesepakatan kelas dilarang makan di kelas saat pelajaran berlangsung. Itu ada kata dilarang. Pada keyakinan kelas yang digunakan adalah nilai-nilai kebajikan. Contohnya dilarang itu dihilangi. Jadi kalau makan di kelas itu ketika pelajaran berlangsung sopan atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti kalian tidak menghormati, tidak menghormati guru. Ya toh? Nah, berarti keyakinannya nanti dibuatnya saling menghormati. Saling menghormati itu tidak hanya murid dengan guru saja, tetapi bisa murid dengan teman kalian juga harus saling menghormati. Contohnya apa? Saling menghormati dengan teman kalian. Contohnya apa? Tidak mengolok-olok atau tidak mengejek, betul. Kalau meminjam barang temannya harus bagaimana? Kebaikan. Selain itu sebelum meminjam harus apa dulu? Meminta izin. Setelah diizinkan baru bisa kita pinjam atau kita ambil. Nggak boleh merebut begitu saja. Itu termasuk keyakinannya masuk ke dalam mana tadi? Saling apa? Saling menghormati. Contohnya lagi, tidak boleh membuang sampah di dalam laci meja. Kan ada kata-kata tidak, harus diubah menjadi ke kalimat yang lebih positif. Menjadi bagaimana? Menjaga kebersihan kelas, termasuk nggak boleh buang sampah sembarangan, kemudian melaksanakan piket, ya kan? Itu termasuk menjaga kebersihan kelas. Sudah paham tentang pembentukan keyakinan itu bagaimana? Berarti sesuatu yang kalian yakini ya, Cah ya. Nanti untuk dijalankan, nggak hanya diyakini saja, tetapi juga harus dijalankan. Nah, sekarang kita buat keyakinan bersama-sama. Kita sepakat untuk membuat keyakinan kira-kira di kelas 5 itu apa saja poin-poinnya untuk keyakinan kelas. Nanti bisa ditulis di kertas sebagai not ini, kemudian ditempelkan di papan tulis, kita simpulkan bersama-sama. Ya? Yuk ditulis kira-kira keyakinan apa yang perlu kita jalankan di kelas 5. Bahkan dituliskan di kertas sticky note itu, kalau sudah bisa langsung ditempelkan di papan tulis. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Keyakinan kelas 5. Sudah, sekarang
Di sini yang bawahnya. Oke, terima kasih. Sekarang saya baca satu-satu. Kira-kira keyakinan apa yang mau kita buat? Kita sepakati nanti. Mendengarkan guru saat berbicara, tidak berkata kotor. Berarti ini saling menghormati ya tadi. Kemudian dilarang berbicara kotor sama. Menghormati guru, selalu menghormati guru dan teman. Dilarang berbicara kotor. Kemudian sudah, ini termasuk satu kelompok. Ini sama ini. Nah, mendengarkan guru saat berbicara atau menjelaskan, tidak berbicara kotor, saling menghormati antar guru dan teman. Ini masuk ke dalam keyakinan mana? Satu kelompok ini saling menghormati dan menghargai. Ya. Saling menghormati dan menghargai antar warga kelas. Siapa tuh warga kelas itu? Murid dan guru. Itu sudah satu keyakinannya. Sekarang yang kedua, ada lagi menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Sama atau ini? Berarti tentang kebersihan juga. Terus menjaga kelas agar tetap bersih. Nah, ini masuk ke dalam keyakinan yang mana? Kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Terus ada lagi mengerjakan PR dan membawa buku sesuai jadwal, disiplin dan tanggung jawab tentang tepat waktu. Kira-kira masuk mana itu? Masuk apa? Disiplin dan bertanggung jawab. Bersikap, kayak gitu ya. Bersikap disiplin dan bertanggung. Nah, kira-kira ada lagi atau tidak anak-anak yang perlu kita sepakati untuk membuat keyakinan kelas? Selain saling menghormati, menjaga kebersihan, bersikap disiplin, kira-kira ada lagi apa enggak? Yang perlu kita sepakati. Sudah cukup ini? Cukup. Oke. Ada berapa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? 3. Yang pertama yaitu Saling menghormati dan menghargai antar warga kelas. yang kedua, Menjaga kebersihan kelas. ketiga, Bersikap disiplin dan bertanggung jawab. masih siap untuk melaksanakan keyakinan kita? Siap. Berarti Bu Guru tidak harus mengingatkan setiap hari. Sekarang masih banyak sampah yang ada di bawah kalian. Setelah ini kalian harus menjalankan keyakinan yang sudah kita buat baru. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Cukup sekian kita membuat keyakinan. Semoga kedepannya kelas kita menjadi kelas yang bersih, nyaman untuk membelajar. Ya? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.